Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali di channel saya Taat Membangun. Kali ini saya berkesempatan bersilaturahmi di kediamannya Mbah Giono. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani Abah Mugi dari Sawanggalih, Wonosobo, dan Abah Yanto dari Lurusae, Purworejo. Nanti kita akan mendengarkan cerita atau sejarah kambing pertama yang menurunkan terah-terah atau kambing juara-juara di dalam kontes kambing. Selamat sore, Mbah. Selamat sore. Terima kasih atas kedatangan teman-teman yang ingin tanya tentang kambing PE Trah Basuki. Dulu saya punya kambing namanya Basuki. Itu sejak tahun 2001. Saya masih tugas di SD Purwono. Kebetulan saya mengajarkan bab kambing PE, sehingga saya dulu kambing saya juara, lalu saya sebagai narasumber UGM, dulunya Bu Yanti sama Insinyur Permadi yang datang sini tanya bagaimana kambing kok punya juara itu dari mana. Itu pertama kali kambing saya meranakkan sendiri, itu beranak sendiri. Dulu kembarannya dua, yang satu itu saya jual 600, yang satu saya pelihara, yang namanya Basuki, yang satu sudah meninggal, itu di Samigalo. Lalu keturunan Basuki itu setelah mengikuti lomba kemana-mana bermacam-macam, dan kambing tersebut mempunyai keturunan sudah menyebar sampai di satu wilayah Purworejo, dua Jawa Timur termasuk Kediri, Sragen, Ponorogo, pokoknya sampai Prigi. Basuki peranan diri sehingga dilombakan menjadi juara-juara yang dulu lomba itu yang ada di daerah Purworejo. Saya kebetulan dulu bertempat tinggal di Purworejo, wilayah Pandarjo. Sekarang saya bertempat di Kulon Progo. Itu dulu lomba sampai sekarang itu sudah berbeda. Dulu lomba itu secara terbuka umum, sekarang sudah di organisasi. Setelah Basuki juara itu anaknya itu yang di tempat Guder, itu anak Guder Sukomoyo atau Jatimulyo, itu anak Basuki yang saya tahu saja. Lalu Tukul yang di Solo di daerah Keditan, saya di daerah Keditan. Lalu di Gresik anak Basuki namanya Tiwon yang telah mendapat Soleh, telah mendapat grand final dulu juara. Pak Ahmad Soleh, Pak, yang sekarang ketua. Ya, itu Masih eksis kayaknya, Pak, sampai sekarang itu. Haji Soleh. Keturunan Basuki itu saya jual terus, tidak diberi nama. Misalnya ke Bogor, ke Medan, ke Malaysia. Kalau Jawa Timur banyak sekali wong sering jumpa. Ini dulu sering jumpa di Gresik sama ini Mas Santo. Itu Ponorogo sudah ada. Lalu Basuki itu meninggal tahun 2006. 2006 sehabis saya memantu anak saya pensiun, memantu selesai, saya pensiun, kambing meninggal. Meninggalnya sehabis lomba di Lumajang. Untuk Basuki sendiri itu lahirnya tahun berapa ini, Mbak? Tahun 2000. Oh, lahir Basuki itu lahir tahun 2000. 2000 ya. Dan matinya tahun 2006. 2006. Waktu itu kontes apa? Maksudnya kok Basuki juara? Kontesnya itu dulu belum seperti sekarang, Mas. Dulu kontesnya itu orang dinas yang mengambil. Dinas ada lomba mengirimkan gitu. Saya mengikuti orang dinas. Yang lainnya selain Basuki, mungkin yang Mbah
Giono ingat? Anaknya yang namanya Tiwon itu sudah ikut di daerah DIY. Enggak mana dulu itu yang saingannya Basuki itu banyak. Cuman kambing zaman dulu tuh nggak ada namanya. Namanya. Gitu loh. Nggak kayak sekarang. Nggak dikasih nama. Nggak kasih Salah nama. satu contoh ya itu kayak mengenai Pak Sumar nggak ada namanya, namanya yang punya Sumar. Nah, itu punyanya Mbak Giono kan ada namanya Basuki. Ya hanya satu ini yang dikasih nama, yang lainnya nggak ada namanya ya Pak. Oke, bener. Oh berarti waktu itu yang apa? Yang jadi peserta itu yang punya itu ya, bukan nama kambingnya ya. Pokoknya gini, kontes kambing yang sudah pakai nama itu setelah kontes Kaliurang terjadi ya. Kaliurang. Sedangkan Mas Bundan, nah itu baru kambing mulai dari itu ada namanya. Nah, 2009 ya Pak, kalau nggak salah ya. di Kaliurang saya juri sama Pak Sumar. Saya jadi peserta. Peserta. Mantan juri Mas. Dulu kambing saya Basuki tidak ikut. Saya mengikutkan kambingnya Pak saya Pak Wirauso. Nah, saingan dengan Kediri dulu, bertarung Kediri. Nah, kelemahannya Kediri itu kakinya dulu. Itu dengan Mbah Pawiro, matanya kirong. Berarti yang ini gini Mbak Giono. Pemain kontes yang sekarang itu kan mengenal terah itu yang terkenal itu kan ada terah Basuki, ada terah Sumar, ada terah Tumpang. Lah itu terah-terah itu selain Basuki itu ada enggak yang lain, Pak? Selain yang Basuki nurun ke bawah-bawah gitu. Nggak ada, yang ada ya anaknya dengan Pak Guder. Pak Guder. Nah, Pak Guder itu punya anak jantan. Jenenge sama Bu, kelingan tuh. Saya lupa. Lah, Kayaknya dibeli sama Ngaruh dulu. Blitar itu Pak Mas Edi Samurai. Samurai lah, itu jadi bapaknya Samurai ya. Samurai itu berarti kan cucunya Cucunya Basuki. Basuki. Iya. Itu salah satu cucu Basuki. Oh, nek Samurai malah buyut ya, Pak. Buyut ya. Buyut. Ya di tempatnya Pak Guder selain Samurai ada lagi. Yang Enggak ada. Bapak nih, Lah bapaknya. kalau yang Sumar itu beda. dari turunan mana kalau Sumar itu? Nah, Sumar itu dari sebelum Basuki masuk ke Projo, Sumar sudah berternak kambing, tapi tidak diberi nama. Nah, itu kambing saya apabila lomba di daerah Projo yang membawa Sumar. Oh, Itu. tapi waktu itu diberi nama siapa sama Pak Sumar itu? Ya Basuki. 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 Semarang ya Basuki, di yang dinas itu Nanto juga. Nah kalau lahirnya yang namanya Terah Sumar itu setelah kapan Pak? Maksudnya kan dulu Itu Basuki dulu, nganu, akhirnya Basuki dulu, Basuki mati, lah baru punya Pak Sumar muncul. oh Karena kambing saya sering di sana. Nah, sepengetahuan saya itu kalau Sumar itu urutannya ya itu yang sisi yang kepala merah itu. Urutannya Sentot. beda Oh, dengan sentot. Basuki, beda dengan Sentot. oh Basuki. berarti Bawahnya. Basuki itu sama Sumar itu beda jalur ya? Beda jalur. Berarti yang Basuki yang masih temurun sampai sekarang Ya. di Samurai itu ya? Iya. Samurai. Apa? Sawung Gale. Samurai wis buyut ya San. Erlangga itu dulu ya keturunan dari Basuki itu nang Duta Erlangga Tulungagung itu? Ah. Itu juga turunan Basuki? Iya. Dan saingan karo si Kliwon kok. Ciri fisiknya kan kelihatan. Ciri fisiknya untuk Ya. Basuki. Terus kalau yang sampai sini-sini ini kan ada apa? Ada yang tumpang itu kan katanya ciri khasnya di warna. Ada enggak yang apa masih lestari sampai sekarang itu terah tumpang itu? Ya kalau sekarang mungkin sudah nggak ada lah, mungkin sudah jauh keturunannya Karena sudah di make Mas. iya, Sudah waktu di- itu kan semua keturunan tumpang bahkan tumpangnya kan dipindah ke tempat Mas Edi Samurai. Oh, diborong semua. Iya semua. Jadi akhirnya kan jejaknya hilangnya di sana. Ya mungkin kalau di sana nanti kambingnya itu sekarang dijual kemana-mana, tapi kan yang namanya peternakan zaman dahulu kan nggak ada recordingnya. Jadi kan mereka hanya menyebut ini keturunan siapa gitu aja. Jadi kita nggak bisa ada kepastian terus ini anaknya si ini. Zaman dahulu kan nggak ada recordingnya. Itu Basuki. Jadi dulu keturunan Basuki itu banyak, jadi udah menyebar Mbak yo. Menyebar. Cuman nggak ada namanya. Kalau Sawung Galih itu ada darahnya dari Basuki apa enggak? Kalau Sawung Gale kental sekali Mas karena apa? Buyutnya. Kalau Sawung Gale kan sudah bukan buyut setelah buyut apa namanya?
Canggah. Canggah, nah itu kan sudah canggah karena tapi ciri fisiknya kan masih mengarah ke Basuki. Basuki dulu ada anaknya yang diambil di Gombong Kebumen ya? Ya, Di ada. Banda ya? Itu Di Rombokele. Di Robokele. Lah itu yang Kulit Pak Adi. itu kan yang bahannya Sapunggal. Iya. Berarti ya buyut, bener. Buyut. Iya. Gitu. Pak Adi sampai dulu pesan kambing, lalu pesan kayu untuk wayang itu. Oh ya dia dalam Nah, punya gamelan tuh, gamelan. Itu yang mencarikan kayunya saya. Oh berarti Labas. Oh Star itu terakhir dari Pak Sumar ya Pak? Umar. Itu udah. alurnya sudah yang si Seto. Semprot. Oh Sentot. Kalau Sentot itu sama Basuki selisih berapa tahun ya Pak? Wah, Ya, Mbak, ya? sisanya kira-kira 5 tahunan. Tua Seto. Terus sempat Berarti Sentot dulu baru ada Basuki. Iya. Nah kalau Basuki sendiri dulu dapat dari mana? Apa turunan Sentot bukan? Nah, saya turunannya itu dulu yang ngawinkan di tempat Sumar. Oh jenengan punya induk dikawinkan tempatnya Pak Sumar. Punya anak 2. Oh yang tadi salah satunya Basuki. Nah, Ya, berarti Basuki sendiri bisa dari Kemungkinan dari Sentot. dari Sentot ya. Iya. Ya, berarti masih satu jalur. Jadi gini yang namanya kambing kontes itu kan masing-masing nanti membawai periodenya, ya toh. Contohnya Basuki dulu zaman periode Basuki, yang lain yang nggak begitu terkenal. Terus begitu ada lagi nanti siapa sampai sekarang. Contohnya kaya saya ini kan Pak Kajiani, yang paling terakhir kan Bejo itu. Bejo, saya fenomenalnya Bejo. Yang dulu di atasnya Bejo, ono meneh apa? Joko Gluduk. Jo Gluduk, ya ono Samurai, Saunggale, Oscar dan lain sebagainya seperti itu. Itu jaya di masanya masing-masing. Tapi kalau diruntut sebenarnya mereka saling berkaitan ya. Pak, ya? Loh, yang makanya saya sering menyebutkan bahwa cikal bakal kambing kontes itu salah satunya Basuki. Dan saya yakin dari keturunannya itu yang sekarang menjadi kambing-kambing kontes itu. Karena waktu itu masih belum recordingnya baru jari ini ya Pak ya. Dan tidak ada nama. Tidak ada dulu. nama. Jadi kalau recording sampai sekarang pun sama saja, Mas. Tapi nih sekarang karena pendek masih Belum gampang. tercatat secara cuma kan karena sudah ada nama jadi sudah lebih enak gitu kan. Kita mau merunut jejak anak-anaknya itu gampang. Tapi kalau dulu kan enggak, dulu kan Mbak Salah Gio kan satunya punya- saya pernah dikasih nama. Orang merecording. nama. Salah satunya saya pernah merecording mencatat tapi lewat HP. Lahir foto. Lahir tak foto kan ada warnanya seperti apa jenisnya ada komplit Mas. Itu zaman masih BlackBerry ya. Tapi begitu HP saya hilang, ya wis. Hilang. Hilang wis. Saya aja sekarang kalau ditanya anak Oscar di mana ya sudah nggak tahu. Tapi nih jenengan atasnya Oscar masih tahu ya Pak. Ya masih, tapi kalau sudah anak apa cucu anaknya nanti wis ora ngerti. Kalau Oscar sendiri dulu atasnya runtutannya kemana Pak? Kalau Oscar itu. Kalau menurut Pak Tri itu Sumar. Berarti Pak Tri dulu dapatnya dari Pak Pak Sumar. Kalau Tri itu kambing- kan ambilnya di tempat Pak Tono dan Pak Sumar dulu. Kambing sekarang itu sebetulnya bisa dilihat itu dari ciri fisiknya, Mas. Ciri fisiknya Sumar itu seperti apa, Basuki apa? Basuki seperti apa sudah kelihatan. Kelihatan. Cuma kan sudah di mix, Mas. Mix Sumar, mix Basuki. Nah, itu Sudah saling silang ya Pak. ciri fisiknya nggak bisa 50-50 menurut Iya. saya lebih cenderung ke mana gitu. Kalau sekarang kan yang apa yang masih orang orang mengenal itu kan ada yang apa ke Terah Sumar, Terah Basuki kan masih itu ya Pak ya. Ya. Lah Sumar itu apa saja, terus Basuki apa saja itu kan masih ini Pak, masih banyak yang belum paham Pak. Karena kalau Basuki itu kan dia lebih tua daripada punyanya Pak Sumar. Dan dikala Basuki itu kan kontes belum Semarang sekarang, gitu Pak. Iya, benar. Tapi dulu ada pesta namanya pesta patok. Pesta patok itu kan dikumpulkan ya. 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 Terus gini, kalau kontes zaman dahulu itu kan kita wakil dari kabupaten Ya, untuk betul, mengikuti betul. apa ya kayak Penas, ya, Iya, ya? betul. Kayak kontes di provinsi kita hanya mewakili Sampai pusat. kabupaten. Kalau sekarang kan kontes Individu. mewakili perorangan. Perorangan. Kalau dulu Famnya enggak. istilahnya sekarang ya. Jadi dulu yang namanya Basuki itu setiap Purworejo mau ikut kontes selalu dibawa, gitu Bawa, Pak. oke. Sampai Penas pun dibawa. Kontes modern itu setelah ada di Ambar Ketawang itu ya Pak ya.
Anu Kaliurang. 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 Pertama. Kalau Ambar Ketawang kan 2010 Itu kan 2009. setelah Projon ada salah malah. Iya. Nah kalau pesta patok itu tahun berapa Pak? Mulai dari ada dulu. Dulu Oh berarti sebelum ada kontes ini sudah ada pesta patok? Sudah, tapi pesta patok kan lingkupnya satu kabupaten. Oh, Nah itu pesta patok itu menurut saya cikal bakalnya Kontes. modern sekarang. kontes yang dikumpulkan satu Iya. tempat gitu Atau ya? pertama itu sudah kedua, yang pertama baritan. Nah, Nah, yang pertama itu baritan, selamatan kambing itu dikumpulkan. sak desa nih Mbak ya. Besok meningkat gitu. Baritan. Belum ada dulu kan baritan tuh. Nah, setelah adanya dikumpulkan kambing yang paling baik itu terus. Nah, pesta patoknya wis skalane wis kecamatan bareng Mbak ya. Kecamatan. Berarti kalau diruntut ke belakang itu mulai ada kambing bisa dikatakan kontes itu di terahnya Sumar sama di terahnya jenengan gitu Mbah ya? Iya. Terah Basuki sama terah Sumar. Lah turun-turunannya itu sudah Menyebar. menyebar. Pokoknya kontes mulai semarak itu anaknya Basuki dan kambingnya Pak Sumar Pak tuh Sumar, ya. ntar mulai semarak. Betul. Kalau tumpang itu terah sendiri ya? Itu dari Kalilu, Tumpang. Namanya orangnya yang namanya Tumpang. Pak Tumpang. Tumpang. Mungkin bisa dijelaskan Pak Yanto atau Mbak Giono atau Pak Gi. Ciri-ciri masing-masing kalau terah tumpang itu unggulnya di mana, terah Sumar di mana, Kalau terah Basuki di mana? tahu saya itu kalau di anak-anaknya Kerendah Tumpang itu di ciri fisiknya di warna. Pola warnanya masih bagus. bagus. Tapi posturnya kurang. Rata-rata seperti itu. Karena dulu saya waktu kambing yang di tempat Pak Tumpang itu ada itu saya sering main ke Kalilu dan saya tahu persis anak-anaknya di daerah Kalilu itu saya tahu persis. Bahkan saya sering dulu beli daerah Kalilu terutama dari Pak Sujiyo bagi. Ya, iya. Kan banyak mengoleksi karena tumpang kambing yang namanya Tumpang itu dia milik berdua, Pak Sujiyo dan Pak Tumpang. Nah dulu sebenarnya mau tak beli, cuman saya diserobot orang namanya Jok Lembret itu. Malam hari dia ngambilnya, jadi sebenarnya saya tahu persis. Jadi kalau Tumpang memang cocok di pola warnanya bagus. Tapi ada beberapa anak tumpangnya yang posturnya bagus gitu loh. Kalau Sri Kandi itu Mas, Sri Kandi itu anak tumpang. itu salah satu posturnya Nah, bagus, itu istimewa. komplit itu Mas. Sri Kandi itu Betina. terakhir di miliknya siapa? Banjarnegara. Negara Pak Edi. Pak Edi Pejawaran itu Ya, ya? dulu saya beli dulu sebenarnya juga dibeli Klembret dulu, jadi mau tak beli, terus biasanya diambil Klembret, terus di tempat Klembret tak beli 11,5 juta kalau nggak salah. Tahun berapa Pak harga sudah sampai segitu? Itu tahun 2012 Bro. Oh, ya 12 Sebelum, Mas. Kayak gini. 2000 sebelum itu 10. saya lihat Sri Kandi di Jepara, kontes di Jepara itu kan sudah kelas A sudah. Iya. Nah, itu Ya pokoknya saya belum lama main Itu kambing. kontes Jepara dulu saya disuruh menjadi juri. Tapi saya pas nyawu, saya merintahkan Win Nganggring. Oh, Pak Min. Mbak Win. Kan Gering turisnya ya? turi pertama kali turi itu yang mendirikan saya. Kelompok ternaknya itu? Ya, kelompok ternak itu pasar tanya saja Pak Sandra sudah meninggal. Win itu yang mendirikan pasar kelompok itu saya. Nah, kalau untuk terah Sumar Pak, ciri khasnya Pak? Nah itu kalau tidak punya tas Basuki saya tahu. Kalau terah Basuki? Basuki itu ada merahnya dan ada lapaknya cemong. Nah, Semburat abang namanya. ada abang kemerah-merahan. Di ujung bulunya itu? nah ya di jebulnya di lehernya. Lehernya itu ada merahnya. Kalau yang bulunya Pak? Bulunya itu mesti tebal. Terus hitamnya itu ada lapaknya muncul. Bodinya panjang. Panjang. Kabinyak gede. Kalau untuk yang terah Sumar? Nah, saya nggak tahu itu. Menurut Pak Yanto ya? Nanti tanyanya sama Pak Suman. Pak, kalau Sumar itu identik di telinga, biasanya telinganya bagus-bagus. Halus. Terus Halus, kepalanya cembung. Tapi di bulu agak tipis. Pola warnanya kurang Warna bagus. kurang bagus. Terus igane ke tulang igan itu ada yang gepeng, ada yang Bulat. bulat. Keturunan Basuki mesti bulat. Lebar gitu ya, dadanya lebar itu. Lebar. Belakang dan muka sama.
Ada yang pejantan yang dadanya lebar tapi belakangnya tipis tapi riuknya panjang. Berarti Basuki itu hidup sekitar 6 tahun nih Mbah. 6 tahun. 2000 sampai 2006. Oke, demikian teman-teman sepenggal kisah atau cerita tentang sejarah kambing kontes bernama Basuki yang akan menjadi cikal bakal kambing kontes modern seperti sekarang ini. Ya teman-teman, bagi yang suka video ini boleh like, komen maupun subscribe-nya. Ya terima kasih, sampai jumpa. Ya teman-teman, kita lihat kandang waktu Basuki masih hidup ini. Kandangnya pundi Mbah? Ini teman-teman, Mbah Giono sudah tidak ternak kambing, sudah pensiun, ini sudah sepuh dan anak cucunya tidak ada yang meneruskan. Ini teman-teman kandang sang legenda Basuki. Kandangnya terakhir ada isinya tahun 2009. Berarti ini sudah 11 tahun ini kosong. Dan teman-teman, ini makamnya Basuki masih ada ini. Saya abadikan karena dulu itu kelangenane Mbah Wedok. Karena istri saya itu tidak punya anak. Dulu setelah Basuki itu juara kemana-mana, istri saya bilang, ojo didol tak genengen wong aku tak gisawangan gitu. Nanti sampai mati saya kubur di sini. Oh, ini Mbah makamnya Mbah. Makamnya Ini kuburannya Basuki ini. Basuki memang saya abadikan karena dia telah membawa nama keluarga dan kambing PE. Mempunyai nilai sejarah ya Mbah ya. Ya, bisa. Ini teman-teman makamnya Basuki. Masih apa itu bukan saya tadi larang Pak. Ini teman-teman masih ada nisannya ini. Misalnya, nah ini Sudah 14 tahun ya Mbah ya. ya, ini yang kemarin itu anjingnya dulu yang pengikut anjingnya sampai mati kemarin tuh anjingnya dari lahir yang merawat anjing saya itu. Ini saya kubur jadikan satu. Oh, anjing dulu waktu Basuki masih hidup ada anjing juga Mbah. Anjing itu yang merawat kambing itu kalau kambing beranak dilatih. Jaga juga ya Mbah. Jaga kambing dengan Basuki ini sampai saya abadikan, jangan sampai meninggalnya sudah tua ini doang tuh. Oh, tahun berapa Mbah untuk anjingnya ini? Anjingnya itu tahun 99. Mati kemarin 21 umurnya. 21 tahun ya Mbah ya. Umurnya kan. Penjaganya Basuki ini teman-teman. Ada fotonya di tempat istri saya. Ini Basuki dimakamkan bersamaan dengan yang mengasuh ini. Anjing miliknya Mbah Giono. Namanya siapa Mbah? Namanya Bingo. Bingo. Ada fotonya Mbah? Ada fotonya. Untuk Basuki sama Bingonya itu Mbah. Nah, Basuki sudah tidak ada fotonya, itu tinggal foto di dinding. Tapi kalau Bingonya ada di HP-nya Mbah. Gitu Mbah. Oke, nanti kita lihat Mbah. Ya. Monggo Mbah. Ini teman-teman fotonya Basuki. Ini Pak. Ya, nanti foto-foto. Tapi guru-guru pun dia barang emas. Pak ini ketekan di Pak. Banyak emas. Ini teman-teman anjing pengasuhnya Basuki. waktu masih hidup Basuki ini. Namanya Bingo. Oke, terima kasih Mbah. Ya.